Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang video live Instagram dari Instagramnya Bu Nunuk Suryani langsung ya. Beliau telah melakukan live pada hari Jumat 5 Januari 2024 yang diberi judul Ngopi Bareng Bu Nunuk, Ngobrol Pintar Bareng Bu Nunuk, membahas tentang ASN P3K Guru. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share juga videonya agar videonya dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh banyak teman. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah status P pada seleksi P3K 2023 bisa menjadi P1 pada seleksi P3K 2024 mendatang? Jawaban dari Bu Nunuk yaitu status P tahun ini artinya belum lulus. P untuk tahun ini formasinya tidak tersedia atau belum mendapatkan formasi ya teman-teman. Sehingga untuk tahun ini bisa mengikuti tes lagi karena ada formasi 400.000 lebih yang kami usulkan. Nah, ini dia jawaban dari Bu Nunuk tentang pertanyaan dari teman-teman, apakah status P yang kemarin belum lolos di seleksi P3K itu bisa menjadi P1? Ternyata jawabannya belum ya teman-teman. Nah, kita yang masih memiliki status P kemarin mendapatkan status P di seleksi P3K 2023 dapat mengikuti seleksi yang akan dilaksanakan 2024 yang akan datang teman-teman, karena formasinya masih ada 400.000 lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah nasib P3 tahun lalu yang masih belum bisa resum? Apakah tergeser oleh guru swasta? Wah, pertanyaan Bapak Ibu guru yang menjadi P3 ya ini teman-teman ya. Jawaban dari Bu Nunuk, tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturannya. Kelulusan swasta tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada. Nah, berdasarkan pengalaman yang kemarin ya teman-teman, di 2023 memang P3 itu memiliki ruang tersendiri. Jadi P2 dan P3 itu mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan oleh pelamar umum, di mana pelamar umum itu masuk ke dalam P4 seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kontrak P3K itu akan didapatkan? Kapan nih? Bagi teman-teman yang sudah lolos 2023 kemarin pasti sudah tidak sabar kapan kontraknya diberikan. Ini jawaban dari Bu Nunuk. Nah, bagi yang lulus sekarang kemungkinan di bulan Maret, tetapi juga tergantung dengan Pemda masing-masing. Saat ini sedang mengisi DRH, setelah itu terbit SK dan menandatangani kontrak. Nah, teman-teman, memang saat sekarang ini memang kita baru mengisi DRH sampai tanggal 14 ya teman-teman. Kalau tidak diundur lagi, itu batas pengisian DRH itu sampai tanggal 14. Nah, kemudian data-data DRH itu tadi akan diolah oleh Pemda masing-masing. Nah, nanti kontraknya atau SK-nya itu akan ditandatangani ketika Pemda masing-masing sudah selesai melakukan pengolahan data dari DRH tersebut. Nah, berdasarkan dari BKD tempat Bunda Guru kemarin dikatakan bahwa paling cepat itu bulan Maret. Seperti kata Bu Nunuk ini, paling cepat itu bulan Maret. Insya Allah Mei sudah bekerja, seperti itulah. April, Mei itu sudah mulai bekerja, insya Allah itu paling cepat. Jadi memang masih diusahakan oleh Pemda masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah status kami yang P4? Apakah seleksi mendatang tidak ada tes atau hanya observasi saja? Nah, ini selalu banyak menjadi pertanyaan karena tahun 2021 itu ada P1 ya teman-teman. Jadi itu terkadang membuat kita cemburu juga. Inilah jawaban dari Bu Nunuk. Jadi, bagi tahun ini seperti P1 tidak ada tes. P2, P3 menggunakan SJT dan P4 menggunakan tes. Untuk 2024 nanti disesuaikan lagi dengan Permenpan. Semoga tidak ada perubahan kebijakan. Nah, itu tadi jawaban dari Bu Nunuk, di mana memang
Kalau mengulik tahun-tahun sebelumnya itu memang ada tahun 2021 itu melahirkan P1 yang kemudian tidak ada tes, dan P1 itu melekat sampai semua P1 mendapatkan formasi. Kemudian ada P2 dan P3 itu yang hanya melakukan tes SJT atau observasi saja. Kemudian memang peserta P4 ini baru yang menggunakan tes dan ada passing grade, di mana P4 itu berisi para guru non-ASN dan juga lulusan PPG Prajabatan. Selanjutnya, apakah mahasiswa PPG Prajabatan besok bisa ikut tes lagi bagi yang belum lolos P3K 2023? Nah, ini bagi teman-teman PPG Prajabatan yang kemarin memang belum lolos ya, karena ada lumayan banyak ya teman-teman PPG Prajabatan 2022 kemarin yang belum lolos. Jawaban dari Bu Nunu itu iya, karena kalian PPG Prajabatan tidak mau ditempatkan di tempat yang jauh dari tempat kalian. Bagi mahasiswa PPG Prajabatan yang belum mendapatkan penempatan, akan diikutkan seleksi lagi tahun 2024 ini. Nah, bagi teman-teman PPG Prajabatan gelombang 1, gelombang 2 di tahun 2022, tidak perlu berkecil hati, kita masih diberikan kesempatan di tahun 2024 ini. Insya Allah kita semua akan lolos dan kita akan berjuang bersama-sama kembali. Selanjutnya pertanyaannya ada, apakah ada prioritas untuk P3K guru swasta? Nah, ini para guru-guru swasta ini berharap sekali. Apa jawaban dari Bu Nunu? Sesuai dengan yang diumumkan Pak Menteri bahwa tahun 2024 masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan guru. Kemendikbud menambah tendik yang masuk ke tenaga teknis. Alhamdulillah, ini kabar baru, kabar menyenangkan dan angin segar untuk tenaga pendidikan ya, tendik ini, karena pada tahun 2024 ini tendik masuk ke dalam prioritas teman-teman. Jadi bersiap-siap untuk teman-teman tendik karena memang ada formasi untuk kalian, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah P1 yang belum mendapatkan formasi lagi masih mendapatkan P1 di 2024? Betul sekali. Karena menurut Kemenpan RB menegaskan tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin mengakomodir semua guru yang ada di sekolah negeri. Kami berupaya seluruh P1 untuk mendapatkan formasi tahun 2024 ini. Status P1 itu melekat ke guru, bukan ke sekolah, begitu kata Bu Nunu. Jadi teman-teman yang kemarin di tahun 2021 itu menjadi P1 dan masih belum mendapatkan penempatan di kemarin 2023, jadi jangan khawatir karena status P1 itu melekat teman-teman, tidak akan pergi kemana-mana, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, P3 masih seleksi lagi? Nah, ini jawaban Bu Nunu, tentu saja iya, karena ini sebuah proses yang harus Bapak Ibu jalani. Dalam persaingan tentu akan mengikuti mekanisme berikutnya. Nah, mekanisme selanjutnya seperti apa kita belum tahu. Nah, bagi teman-teman P3 tidak perlu berkecil hati karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi P3K 2024 lagi, karena semoga berdoa saja mekanismenya tidak banyak berubah. Kalaupun berubah, kita berdoa bersama-sama semoga mekanisme yang akan dilakukan ke depannya akan lebih memberi keuntungan kepada kita semuanya. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah benar yang tersebar di media bahwa yang honorer 5 tahun tidak diikutkan tes? Beri jawaban dari Bu Nunu. Sesuai Undang-Undang ASN, memang diserahkan kepada pemerintah daerah. Seleksi memang harus dilakukan, tetapi tidak harus tes. Jadi seperti seleksi kompetensi untuk melihat Bapak Ibu itu masih kompeten untuk menjadi guru. Nah, ini ya teman-teman ya, bagi kemarin kan sempat ada edaran atau tersebar berita di media bahwa yang honorer 5 tahun itu langsung
ada pengangkatan ASN. Nah, itu tidak serta-merta diangkat seperti itu, tetap ada tes atau seleksi untuk dapat lolos seperti itu ya, untuk dapat jadi ASN. Nah, seleksi itu bisa berupa observasi atau seperti P2 dan P3 kemarin tetap ada seleksi SJT atau observasi saja, karena di sana menurut Bu Nunu itu sebuah seleksi yang digunakan untuk melihat kompetensi dari teman-teman guru itu untuk menjadi seorang guru lagi, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah guru swasta boleh mengikuti tes P3K? Nah, ini teman-teman dari sekolah swasta ini bertanya-tanya, sebenarnya kita masih bisa nggak sih ikut P3K? Jawaban dari Bu Nunu adalah guru swasta boleh mengikuti tes P3K tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 kami akan susun lagi mekanismenya. Nah, untuk guru swasta ada mekanisme tertentu ya, salah satunya adalah izin dari yayasan. Memang dari guru sekolah swasta itu dari pengalaman 2023 kemarin diperbolehkan ya teman-teman. Apalagi teman-teman guru swasta yang sudah memiliki serdik. Nah, di situ teman-teman guru swasta itu memang diarahkan untuk mendapatkan izin dulu dari yayasan. Takutnya nanti dari yayasan tidak mengizinkan. Ibaratnya teman-teman masuk di sekolah tersebut dengan baik-baik, keluar juga dengan baik-baik juga, seperti itu. Nah, jadi jawabannya bisa ikut tes P3K, tidak harus dari sekolah negeri, seperti itu ya. Kalau dari pengalaman yang 2023 kemarin, guru swasta itu, guru dari sekolah swasta itu masuk ke formasi P4 atau pelamar umum ya teman-teman. Jadi mengikuti seleksi dengan passing grade. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penempatan P3K 2023 apakah dilakukan daerah atau dari pusat? Jawaban dari Bu Nunu yaitu penempatan dilakukan oleh daerah melalui Dinas Pendidikan dan BKD-nya. Rekomendasi itu dari Kemendikbud, karena Kemendikbud yang melihat data dari Dapodik. Guru-guru akan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan. Nah, ini penempatannya dilakukan oleh daerah, tapi rekomendasi atas rekomendasi dari Kemendikbud, seperti itu ya teman-teman. Nah, akan di manakah kita yang lulus P3K 2023 ditempatkan? Kita tunggu dan kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan penempatan sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah tahun 2024 masih ada tingkatan P1, P2, P3, dan P4? Jawaban dari Bu Nunu yaitu tahun 2024 masih menunggu mekanisme. Sejak 2021 kami selalu melakukan penyempurnaan agar menguntungkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, itu jawaban dari Bu Nunu masih belum tahu juga ya, karena memang peraturan atau mekanisme di 2024 memang belum keluar juga dari BKD sendiri maupun dari Kemendikbud sendiri. Mungkin baru digodok lagi peraturan-peraturan yang kemungkinan kemarin agak missing atau seperti apa, dan dari Kemendikbud sendiri akan mengupayakan agar semuanya dapat menguntungkan untuk kita semua, seperti itu. Karena kemarin P1 itu berasal dari 2021, kemudian di 2022 itu P1 tidak ada, 2023 juga nyatanya tidak ada P1. Ataukah mungkin besok 2024 kembali ada P1, karena memang banyak teman-teman kita yang sudah mendapatkan status P. Kita tidak ada yang tahu, semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kedepannya ada peraturan yang lebih menguntungkan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan relokasi P3K 2022 yang penempatannya jauh dari keluarga? Wah, bagaimana ini ya? Mutasi apakah ada? Ini dia jawaban dari Bu Nunu. Merelokasi ada di kewenangan oleh pemerintah daerah.
Pemda akan meminta rekomendasi kami Kemendikbud, tetapi ada kewenangan itu ada di Pemda. Jadi teman-teman, untuk relokasi atau bisa disebut mutasi itu ya teman-teman, itu baru ibaratnya itu peraturan baru digodok, tapi semuanya juga dikoordinasikan Pemda dan Kemendikbud karena itu semua berkaitan dengan kuota atau posisi yang ada di daerah-daerah yang akan dituju ataupun yang akan ditinggalkan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di sekolah kami tidak ada formasi sedangkan 2024 adalah penghabisan honorer? Berikut jawaban Bu Nunu. Kami akan upayakan mencarikan sekolah yang masih membutuhkan guru. Sebagai contoh, tadi yang dibutuhkan adalah guru bahasa Inggris tetapi dari PKWU. Tetap kami upayakan. Seperti tadi ada formasi 490.000, berarti formasi kosong yang dibutuhkan masih ada sekian ribu guru. Nah, berdasarkan jawaban Bu Nunu ini, kita tetap akan diusahakan ya teman-teman ya. Ketika memang tidak ada guru, formasi guru di sekolah saat ini yang kita saat ini sedang bekerja, itu tetap akan dicarikan posisi atau formasi di sekolah lain. Apapun itu caranya, Kemendikbud akan terus berupaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah P3K bisa jadi kepala sekolah? Bagus sekali ini pertanyaannya ya teman-teman, karena banyak beredar bahwa P3K itu jenjang karirnya kurang bagus. Nah, ini jawaban dari Bu Nunu. Bisa dong, untuk karir P3K dalam Undang-Undang ASN belum ada. Jadi, dalam PP turunan untuk ASN, kami mengusulkan untuk menambahkan karir P3K. Sejauh yang bisa dilakukan Kemendikbud untuk karir P3K bagi yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, maka bisa jadi kepala sekolah. Dan bagi yang telah mengikuti UKKJ sebagai pengawas sekolah, maka bisa menjadi pengawas sekolah. P3K SKP-nya sudah melalui platform manajemen talenta. Nah, teman-teman, ternyata P3K itu bisa, jenjang karirnya bisa naik teman-teman. Nah, untuk kita menaikkan jenjang karir kita, ternyata ada beberapa syaratnya seperti sertifikat guru penggerak. Untuk ketika kita ingin jadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat tersebut, dan juga mengikuti seleksi UKKJ ketika ingin menjadi pengawas sekolah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman guru yang sudah jadi P3K tidak perlu khawatir lagi apakah jenjang karirnya itu mentok sampai situ saja. Ternyata tidak, kita bisa melanjutkan, kita bisa meningkatkan jenjang karir kita lebih tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita mampu. Baiklah, terima kasih. Demikian video dari Bunda Guru. Banyak salahnya Bunda Guru, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 bagi teman-teman kemarin yang belum lolos, dan yang bagi teman-teman yang sudah lolos, semoga diberi kemudahan di segala bidang yang akan dilakukan. Baiklah, cukup sekian video dari Bunda Guru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.